Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ditangkapnya Peggy Setiawan alias Peron alias Egi, satu dari 3 buron pelaku pembunuhan Vina Cirebon. Satu sisi mengembirakan bahwa polisi berhasil memburu para tersangka yang selama 8 tahun tidak tersentuh. Tapi di sisi lain juga meninggalkan tanda tanya besar, bahkan kegemasan. Gemas, apalagi setelah polisi mengumumkan bahwa Peggy itu disebut sebagai kuli bangunan atau buruh bangunan. Ya, mengapa itu mengemaskan? Karena dari sisi pekerjaannya itu, seandainya benar ya, mengapa sampai butuh waktu 8 tahun untuk bisa menangkap seorang buruh bangunan gitu loh. Kalau pekerjaannya mungkin orang-orang yang mungkin ahli bersembunyi atau jaringan-jaringan penting lain itu mungkin masih bisa dimaklumi gitu ya. Ini buruh bangunan dan berlokasi di Bandung gitu, yang tidak jauh dari Cirebon. Kok butuh waktu 8 tahun gitu. Ini sangat mengemaskan, dan oleh karena itu menurut saya wajar kalau banyak sekali netizen yang berkomentar. Jangan-jangan salah tangkap lagi nih, apa enggak salah tangkap? Banyak sekali netizen yang berkomentar miring atas kasus atau ditangkapnya orang yang disebut sebagai Peggy Setiawan oleh Polda Jawa Barat ini. Ya, rata-rata atau banyak sekali netizen yang meragukan bahwa benarkah itu adalah pelaku utama. Apa iya itu sebagai pelaku utama dari pembunuh Vina Cirebon itu? Katanya, karena sebelumnya banyak beredar isu bahwa pelakunya adalah disebut orang penting gitu. Katanya, walaupun masih rumor ya, walau alam benar atau tidak gitu. Anaknya orang penting, nggak tahu dari institusi mana itu. Karena kalau dugaan bahwa pelakunya adalah orang penting, kemudian susah dan sulit ditangkap, baik itu secara teknis atau mungkin ada yang tanda petik melindungi, itu agak mudah dimengerti, diterima. Tapi kalau anak kuli bangunan, anak buruh bangunan, kok sampai polisi kesulitan menangkapnya sehingga butuh waktu 8 tahun, ini memang tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Apalagi jaraknya di Bandung itu. Dan lagi pula bahwa penangkapan ini setelah kemudian kasus ini menjadi bulan-bulanan netizen setelah viral menyusul difilmkannya kasus ini. Jadi dalam hal ini saya kira polisi mendapatkan tantangan yang serius. Polisi dituntut profesionalitas, dituntut kejujuran dan keadilannya dalam kasus ini. Jangan sampai kemudian kepercayaan publik kepada polisi yang sudah membaik pasca tragedi Verdi Sambo 2 tahun yang lalu kemudian kembali rusak hanya gara-gara kasus kriminal ini. Ya, sekali lagi bahwa dalam kasus ini polisi ditantang untuk setulus hati, profesional, jujur, adil, terbuka. Ada apa sebenarnya di balik kasus Vina Cirebon ini? Sehingga terkesan seolah ada yang ditutupi, seolah ada yang tidak beres dalam kasus ini. Kalau hanya seorang anak buruh bangunan, mestinya 8 tersangka, 8 terpidana yang sudah divonis oleh pengadilan itu harusnya bisa menunjukkan apa yang ditakuti dalam tanda petik ya, dari seorang anak buruh bangunan ini, sehingga teman-temannya yang sudah dipenjara tidak mau buka mulut. Ini kan nggak masuk akal. Iya, seharusnya dalam
posisi Peggy Setiawan dengan status seperti itu seharusnya sudah sejak dulu ditangkap. Gak ada yang sulit. Mestinya begitu. Nah, tidak mungkin 8 terpidana bahkan dengan vonis seumur hidup. Ini nggak main-main loh, seumur hidup nyawa manusia 7 orang. Kemudian rela mau menutupi temannya yang 10 bangunan itu. Ini nggak masuk akal. Jadi mudah-mudahan dengan kembali ditangkapnya sosok Peggy ini akan membuka tabir yang lain yang lebih luas. Kalau memang benar Peggy Setiawan yang dibunyikan, diumumkan oleh polisi yang ditangkap di Bandung kemarin ini, benar-benar dia pelakunya, maka tentu saja Peggy Setiawan itu keluarganya juga harus diperiksa, harus ditanyain kemana saja Peggy Setiawan selama 8 tahun bersembunyi, atas pengetahuan orang tuanya atau tidak. Kemudian 2 dari temannya Peggy ini siapa? Seandainya ini memang benar-benar pelakunya. Dan kita berharap bahwa polisi tidak salah tangkap. Polisi telah menangkap orang yang benar. Dalam kasus ini, kalau memang nggak ada persoalan yang ditutupi, seharusnya tidak perlu susah-susah, tidak perlu sulit-sulit, tidak perlu ada yang disembunyikan. Semuanya harus diungkap di tengah-tengah publik. Seandainya memang kasus ini pure, tidak ada hal serius yang ditutup-tutupi. Yang kedua, polisi juga harus mampu menghadirkan temannya Vina itu, yang namanya Linda itu. Orang tua korban, orang tua Vina telah bersaksi bahwa Linda adalah teman dekatnya. Kalau teman dekat pasti tahu banyak hal tentang siapa orang yang dulu bermasalah dengan Vina dan mengapa katanya sampai hari ini Linda tidak kelihatan batang hidungnya. Linda juga harus secepatnya dihadirkan oleh polisi untuk membongkar apa dan bagaimana di balik kasus ini. Begitu juga orang tuanya Eki. Orang tuanya Eki yang kemarin Pak polisi itu ya, yang sempat memberikan keterangan kepada pers tentang kasus ini pasca viralnya, terbongkarnya kembali, diungkapnya kembali kasus ini menyusul difilmkannya tragedi Cirebon ini. Dia juga perlu dimintai kembali keterangannya terkait dengan penangkapan 8 orang yang sudah divonis itu. Benarkah mereka adalah pelakunya dan mengapa 8 orang ini tidak sanggup menunjukkan 3 orang temannya yang menjadi pelaku utama pembunuhan kasus Vina dan Eki Cirebon ini. Seandainya betul-betul mereka satu geng pasti tahu. Seandainya 11 orang ini satu geng betul pasti tahu. Tetapi kalau bahwa mereka itu bukan pelakunya, bisa dimengerti kalau kemudian kesulitan untuk menunjukkan 3 pelaku utama ini. Kalau mereka memang sebagaimana salah satu terpidana yang sudah bebas itu mengatakan tidak kenal dengan korban, tidak tahu, tidak melakukan pembunuhan, tiba-tiba ditangkap. Kalau itu yang terjadi seperti itu, walaupun ini baru pengakuan klaim dari salah satu terpidana, ya memang nggak mungkin akan mengetahui siapa pelakunya. Tapi seandainya mereka 8 orang terpidana ini betul-betul memang orang yang melakukan, pasti tahu siapa Vina, siapa Linda, siapa temannya itu, 3 orang yang sudah yang menjadi buruan polisi sejak 8 tahun ini pasti tahu. Oke, terima kasih. Sekedar menyampaikan rasa kegalauan, rasa kegemasan dari netizen atas tertangkapnya orang yang disebut Peggy ini oleh Polda Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.